akal yang sehat, memang tidak mungkin seseorang bisa merasakan damai sejahtera ketika dia sedang tertekan hidupnya. Apalagi jika dia baru kehilangan orang-orang terdekatnya yang dicintai. Kesedihan dan kekecewaan bisa jadi mewarnai hidupnya. Nah, pendengar, jika saat ini Anda sedang kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena berbagai masalah yang sedang Anda hadapi, teguhkanlah hatimu dan percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi. Milikilah kerinduan kepadanya dan nyatakan kerinduan itu lewat ucapan syukur, pujian, dan penyembahan. Maka Anda akan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Murid-murid Yesus pun pernah mengalami kehilangan damai sejahtera saat guru dan tokoh panutannya harus pergi meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan mengetahui suasana hati mereka yang begitu sedih, sehingga Dia berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Itulah janji Tuhan kepada murid-muridnya yang senantiasa merindukannya. Pendengar yang terkasih dan yang seiman di dalam Yesus Kristus, menjelang pukul 6:30 petang saat ini, setelah kita ikuti lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja nih, dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita dan diri kita untuk dapat mengikuti renungan firman Tuhan sebagai siraman rohani kita sekalian yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong perihal topik renungan Jangan Berzina bagian 5B. Maka mari kita berdoa terlebih dulu agar kita lebih siap dan lebih layak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengundang kami sekalian untuk mengikuti acara ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan-kekurangan kami. Kami meluhurkan nama-Mu, karena lewat acara ini kembali kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara Bapa dan kebangkitan Yesus. Kami juga mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat, kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat, agar mereka mampu membawa kami sekalian semakin dekat kepadamu. Kami juga mohon rahmat, persekutuan, dan kekuatan bagi pendengar-pendengar siaran ini yang tak bisa mengikuti acara ini karena halangan-halangan yang tertentu, karena sakit penyakitnya dan sebagainya. Bantulah mereka yang saat ini berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami sekalian yang berkumpul dalam nama-Mu. Karena dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu Bapa, kembali kami boleh memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu masuk hadirat-Mu,
Dan sekarang selama-lamanya Demikianlah Tuhan memberikan pengertian kepada manusia bahwa Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Waktu Tuhan mau tinggal di dalam hati kita, Dia menjadikan Kristus satu ongkos yang tinggi untuk menebus kita kembali. Kita ditebus dengan harga yang begitu tinggi, yang dicurahkan, hidup yang nyawanya diserahkan dan digantung di atas kayu salib, menjadi harga yang tertinggi yang harus dibayar oleh Tuhan untuk membeli kita kembali menjadi milik Dia. Setelah kita menjadi milik Dia, Tuhan berdiam di dalam diri kita. Tuhan menjadi penghuni dalam hidup kita. Dan Dia bukan datang menjadi pembantu, Dia datang menjadi raja. Oh my Lord, my Master, my God, please control over me, rule in my life, and take all the right in my life to be yours. Tuhan mengambil kekuatan, kuasa, kemauan seluruhnya menjadi Tuhan dalam diri kita. Paulus berkata, kamu harus suci. Kamu harus memuliakan Tuhan di dalam tubuhmu. Karena Dia telah membayar harga yang tinggi. Membeli engkau kembali. Nanti pulang lihat tanganmu ya. Makin lihat makin sayang. Ini baik Allah. Baik Allah yang suci. Bolehkah menjadi tangan mencuri? Tidak boleh. Ini harus dikuduskan. Menjadi tangan yang bersih. Tangan yang kudus. Tangan yang diasingkan. Tangan yang dikhususkan untuk Tuhan. I sanctify my hand. And I dedicate my hand to you, God. Mata saya harus lihat yang beres. Melihat segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Telinga saya mendengar yang beres. Kaki saya menuju tempat yang beres. Kemana saja, pergi ke tempat apa saja, saya harus mengetahui kaki saya milik Tuhan. Tangan saya milik Tuhan. Mata saya milik Tuhan. Kuping saya milik Tuhan. Otak saya milik Tuhan. Alat kelamin saya milik Tuhan. Tubuhmu baik Allah. Engkau berzina, engkau bermain-main, engkau bebas semau dirimu melampiaskan nafsu. Tuhan berkata, no, you are mine. I purchased you with the precious blood as the highest price to make you to belong to me. Aku telah membayar dengan harga yang tertinggi, darah yang suci dari anakku di atas kayu salib, supaya engkau menjadi milikku. Saudara-saudara, ada pendeta yang berzina ditemukan oleh suatu sinode, dan ketua sinode di dalam rapat sinode berbicara kepada ribuan pendeta. Dia mengatakan, saudara-saudara, Tuhan mempercayakan dombanya kepadamu. Tuhan pakai engkau menjadi penguasa atas dombanya beribu-ribu. Engkau yang bisa mengatur begitu banyak anak-anak Tuhan. Mengapa tidak bisa mengatur sepotong daging di dalam tubuhmu? Sepotong daging saja engkau tidak bisa atur. Bagaimana engkau bisa mengatur pekerjaan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, dari rambut sampai kaki saya milik Tuhan. Saya sudah dibeli oleh Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Seluruh tubuhku milik Tuhan. Biar aku suci. Biar aku mempersembahkan setiap bagian tubuhku, anggota tubuh yang ditaruh di atas mezbah. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 6,
adalah persembahan anggota tubuh. Persembahan anggota tubuh. Kita tidak usah mendetail. Maksudnya, setiap anggota tubuh itu menjadi alat keadilan, kebenaran, kebajikan. I do only good things, holy things, righteous things. Those who are in accord with the attribute of God. Hal yang suci, yang benar, yang kasih, yang baik, saya akan kerjakan. Hal yang tidak suci, tidak baik, tidak penuh dengan kasih, tidak adil, saya buang. Tubuhku menjadi alat untuk melaksanakan, mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat moral ilahi dari segala aspek. Allah itu suci adanya, saya hanya melakukan hal-hal yang suci. Allah itu adil adanya, saya harus melakukan segala hal yang adil. Allah itu baik adanya, saya mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang baik. Allah itu cinta adanya, saya mengerjakan segala sesuatu berdasarkan motivasi mengasihi. Kalau semua sifat ilahi saya terapkan di dalam mempergunakan tubuhku, maka cintaku harus cinta yang diikat oleh kesucian. Benciku harus benci yang diikat oleh keadilan. Hidupku harus hidup yang diikat oleh kesucian, keadilan, cinta kasih, kebajikan. Seluruh ini menjadi satu. Tubuh ini memuliakan nama Tuhan. You must glorify God in your body. That you have been purchased with a very, very high price. Saudara-saudara, maka kita menjadi milik Tuhan, kita melakukan yang baik. Di dalam pasal 6 kitab Roma, persembahan anggota tubuh. Lalu di pasal 12, Paulus menyeluruh dan berkata, engkau mempersembahkan seluruh tubuhmu menjadi korban yang hidup. Di dalam kitab suci, istilah korban yang hidup hanya muncul satu kali, yaitu Roma pasal 12. Karena apa? Korban yang mati sudah tidak berlaku lagi. Korban yang mati sudah tidak ada. Korban itu harus mati kan? Kalau tidak mati bukan korban kan? Masa seekor domba dipersembahkan kepada Tuhan, tak dibunuh, sesudah taruh di atas, dibawa kembali, bawa pulang. Tidak bisa kan? Kalau dijadikan korban, harus disembelih, harus dibunuh, harus mati. Maka istilah korban selalu kait dengan mati. Korban itu dimatikan. Korban itu dibunuh. Tetapi kenapa Paulus mengatakan jadi korban hidup? Ini tidak pernah ada. Di dalam seluruh perjanjian lama, tidak ada korban hidup. Di dalam 4 Injil, tidak ada korban hidup. Di dalam kisah para rasul, tidak muncul korban hidup. Di dalam buku-buku yang ditulis, surat dari Paulus, dari Yohanes, dari Petrus, daripada yang lain, bahkan buku surat Ibrani, tidak istilah korban hidup. Korban hidup muncul cuma satu kali. Di dalam, yaitu Roma pasal 12 ayat 1. Dengan cinta kasih Allah, aku menganjurkan dirimu, menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai satu korban yang hidup. The living sacrifice. Sacrifice means death. Death. Sacrifice means no life. But a living sacrifice. Saya bertanya kenapa? Karena Paulus melihat korban di atas persembahan untuk membunuh semua korban. Sistem itu sudah habis. Saudara mengetahui 1900 tahun lebih, yaitu pada tahun 70 setelah Masehi, Jenderal Titus mewakili kerajaan Romawi menyerbu kota Yerusalem. Waktu dia menyerbu kota Yerusalem, tentaranya tadinya sudah banyak di Yerusalem. Waktu Yerusalem dipenuhi dengan tentara, lebih banyak dari kota manapun di seluruh kota Romawi. Kenapa? Karena seluruh kerajaan Romawi, bangsa-bangsa semua takluk kepada Roma, kecuali satu bangsa tidak mau takluk. Keras sekali, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, tidak mungkin. Kamu itu kaisar. Kaisar itu raja di dunia. Yehova, Allah, raja di surga. Kami menyebut Yehova Tuhan. Orang Romawi mengatakan, tidak. Menyebut kaisar Tuhan. Tidak. Kaisar bukan Tuhan. Kaisar hanya Tuhan. Bukan Tuhan. Kaisar hanya manusia. Bukan Allah. Kaisar kerajaan di dunia. Bukan di surga. Kami menyembah satu-satunya Tuhan.
Satu-satunya raja di atas segala raja. Yehova yang di surga. Kami tidak menyembah kaisar. Barang siapa yang tidak menyebut kaisar sebagai Tuhan, dipenggal kepala. Orang Yahudi mengatakan, silakan. Lebih baik saya dipenggal kepala. Saya tidak akan menyangka Tuhanku yang ada di surga. Demi iman, mereka berani. Kita sekarang orang Kristen. Sedikit-sedikit takut. Takut. Kita sama sekali kurang tulang. Kalau Yesus dijual oleh Dan Brown, Da Vinci Code, seluruh dunia bungkam. Tidak bisa apa-apa. Pada waktu Da Vinci Code merusak kekristenan di seluruh dunia. Di Asia, hanya saya satu orang membuat seminar di beberapa kota sampai 48.000 yang mendengar. Dan mereka mengerti apa itu kebenaran. Siapakah yang mencintai Tuhan? Saudara datang ke gereja bukan mencintai Tuhan, mencintai uang. Karena suka mendengar pendeta yang mengatakan, ikut Tuhan bisa kaya, bisa sukses, bisa subur. Sekarang jarang pendeta mengatakan, maukah engkau pikul salib mengikut Tuhan? Maukah engkau menyangkal diri menjadi murid Kristus? Maukah engkau membela kebenaran sampai mati? Gereja sudah menjadi lumpuh. Gereja sudah tidak mempunyai kuasa dan keberanian membela kebenaran. Saudara-saudara, kita kalau ditakut-takuti langsung kita menyerah. Kita tidak pendiri. Kita mempunyai kepercayaan yang sepatutnya kita mati pun kita tidak menyerah. Tapi kita tidak tahu. Israel bukan mewakili Kristen. Tapi Israel mewakili satu semangat beriman yang berani mati sungguh-sungguh. Tetapi setelah tahun 70, Jenderal Titus mentaklukkan Israel, maka mereka datang membakar bait Allah. Waktu membakar bait Allah, ternyata ada warna emas yang keluar daripada selang batu-batu di bait Allah. Akhirnya, Jenderal Titus terus melihat, ini apa ini? Antara batu dan batu kok ada emas yang turun. Pasti ada batu yang tersimpan. Tidak ada emas yang tersimpan di tengah-tengah batu-batu itu. Maka Jenderal Titus memberitakan, bongkar setiap batu. Tidak boleh ada satu batu yang tetap berada di atas batu yang lain. Semua harus dibongkar. Terus. Perintah ini sudah diberikan. Akhirnya semua tentara Romawi membongkar satu batu ternyata 5.000 kilo. Saudara-saudara, bait Allah yang dibangun lebih dari 64 tahun dibongkar di tahun 70 Anno Domini. Tahun 70 sesudah Masehi dibongkar habis. Bait Allah yang begitu besar akhirnya dihancurkan sampai rata. Karena apa? Mau menemukan berapa banyak emas yang berada di tengah batu. Batu untuk membangun bait Allah 2 kali lebih berat dari batu yang membangun piramida. Piramid dibangun oleh orang-orang kuno di Mesir. Yang tingginya hampir 145 meter. Lebih tinggi daripada Monas. Saudara-saudara, piramida yang begitu tinggi. Itu terbentuk dari lebih 2 juta batu. Dan satu batu diperkirakan 2,5 ton. Batu yang paling besar di tengah-tengah untuk menutupi mausoleum daripada Firaun di piramida yang paling besar. Diperkirakan beratnya 128 ton satu batu. Saudara-saudara. Tetapi batu yang dipakai di dalam membangun bait Allah oleh Herodes yang agung adalah satu batu 5.000 kilo. 5 ton. Waktu diturunkan temu di antara batu dan batu, emas murni banyak sekali. Semua dibawa pulang. Bait Allah dibakar. Waktu dibakar, maka mesbah hancur. Mulai hari itu tidak ada lagi korban mati. Dengar baik-baik. Korban mati berhenti tahun 70 setelah Masehi. Melalui pembakaran bait Allah oleh Jenderal Titus. Dan setelah bait Allah dibongkar, dihancurkan, yang paling berharga di bait Allah itu ada kaki tiang. Kaki tiang yang 7 cabang. Mengerti apa yang saya katakan? Yang untuk menyalakan lampu dengan minyak yang hanya boleh 1 macam. Minyak zaitun.
Setelah 2000 tahun lalu, baru kita tahu minyak zaitun itu paling bersih. Padahal 3500 tahun yang lalu, Tuhan berkata kepada Musa, hanya boleh menyalakan lampu bait Allah dengan minyak zaitun. Allah tidak salah. Allah adalah sumber kebenaran yang mengwahyukan semua menurut kebenaran yang tertinggi dari Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu mereka menemukan kaki dia yang begitu berat, semua dibikin dari emas, mereka angkat pulang dari Yerusalem, dibawa pulang ke kerajaan Rom, di dalam ibu kotanya Romawi. Saudara kalau pergi ke kota Romawi, saudara pergi ke Roma pertama siang, jangan lupa pergi melihat dua hal. Satu, Colosseum. Dan kedua, Roman Forum. Roman Forum dekat Colosseum. Dan di situ ada satu pintu namanya The Arch of Titus. Pintu kemenangan Jenderal Titus. Dan di atas pintu itu diukir kaki dia yang 7 cabang dari Yerusalem. Dibawa pulang ke Rom. Di dalam satu fresko yang besar sekali. Saudara-saudara, di hadapan Jenderal Titus, saya melihat, saya merenungkan bagaimana Israel diserbu, diserang, ditaklukkan, dibakar, Yerusalem ditawan, dan kaki dia dibawa pergi. Saudara-saudara, mulai hari itu sampai hari ini, sudah hampir 2000 tahun di dalam negara Israel, tidak ada lagi imam. Karena apa? Imam menyembelih, lalu korban mati, ditaruh di atas mesbah. Mesbahnya sudah tidak ada, maka tidak ada pelayanan, dan korban mati sudah tidak ada. Maka Paulus mengatakan, berikan tubuhmu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban apa? Hidup. Korban hidup. Berarti engkau tidak disembelih, engkau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan seperti domba yang harus mati. Tuhan mau engkau mempersembahkan dirimu menjadi korban hidup. Mari kita menyerahkan tubuh kita menjadi hidup yang suci. Korban yang bukan mati. Korban hidup. Sehingga hidup baik-baik untuk Tuhan. Hidup suci untuk Tuhan. Dan hidup tidak lagi berzina untuk Tuhan. Seluruh tubuhmu dikuduskan. Alat kelaminmu itu suatu anugerah Tuhan. Untuk menyatakan cinta kasih yang suci kepada pasangan yang resmi. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu perzinahan. Saudara-saudara, perzinahan bertahap-tahap. Ada perzinahan yang membuat rusak masyarakat, yang menghancurkan keluarga, dan yang membencikan Tuhan. Itu perzinahan yang sangat kecil. Ada perzinahan yang merusak hukum alam, yang tidak taat kepada sifat ciptaan Tuhan. Itu hukuman lebih keras dari ini lagi. Ada perzinahan yang karena sebelum waktunya engkau melakukan akan hubungan seks sehingga menjadi sesuatu yang tidak memperkenankan kepada Tuhan. Nah, ini ada tingkat-tingkat berbeda. Tidak kekristenan. Pertama, kita tidak setuju premarital sex. Sebelum nikah, jangan naik ranjang semua. Tempat tidur harus dikuduskan. Tunggu sampai malam pertama. Engkau boleh menikmati cinta kasih melalui hubungan tubuh, sexual intercourse, sexual relationship yang memuaskan batinmu sepenuhnya. Jangan naik tempat tidur sebelum harinya. Sebelum nikah, pernikahan yang sah di dalam pemberkatan Tuhan oleh hambanya dan restu daripada umat yang kudus, engkau hargai. Saya sangat tidak senang pernikahan di gereja sembarangan, pesta di restoran, memfoya-foyakan, hamburkan uang banyak. Kebaktian pernikahan sembarangan, seperti tidak penting. Yang datang juga segelintir orang Kristen, tidak usah terlalu penting. Tapi kalau sudah sampai di restoran,
memberikan perjamuan kepada tamu. Wah, engkau mempamerkan kekayaan. Engkau mempamerkan kedudukan di dalam masyarakat. Menyatakan berapa hebat, berapa banyak uang engkau ada. Saudara-saudara, mari kita membalikkan. Pentingkan pernikahan di hadapan Tuhan. Dan tidak pentingkan berfoya-foya menghamburkan uang di dalam berpesta orang. Saudara-saudara, waktu saya nikah, saya ambil 3 keputusan. Pertama, semua yang diberikan uang kepada saya memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, saya tidak ada pesta besar, hanya pernikahan di dalam gedung gereja. Ketiga, saya hanya pakai beberapa meja untuk memberikan makanan untuk famili-famili dari pihak pria dan pihak wanita. Saudara-saudara, waktu itu orang lain tidak demikian. Ketika gereja sepi, di pesta besar, saya membalikkan. Akhirnya semua tahu saya tidak berpesta, karena saya tidak menjamu makan. Dan saya hanya sediakan 1.200 kitab suci dengan tanda tangan saya dan tangan nyonya saya untuk menjadi kenang-kenangan kepada setiap orang yang ikut pernikahan saya. Lalu saya memberikan sebungkus coklat yang 2 hari pun tidak bisa bau, tidak bisa rusak. Untuk semua yang datang boleh bawa pulang dan tidak ada pesta. Dan mereka mengetahui semua hadiah pernikahan saya tidak menikmati. Saya semua serahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam pendidikan teologi, di dalam penginjilan, di pulau-pulau, dan di dalam gereja dan sinode. Demikian saya bagi semua selesai, saya bersih. Saya menikah dan saya baru menikmati seks pada malam itu. Saudara-saudara, ini perintah dari Tuhan. Engkau harus suci. Karena Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang suci. Orang yang hidupnya suci mempunyai keberanian berbicara dengan tegas. Orang yang hidupnya suci mempunyai kuasa memberitakan firman. Dan ada orang yang hidup tidak suci pun berani kata dengan kekuatan luar biasa. Tapi Tuhan mengetahui siapa yang sungguh dan siapa yang tidak. Saya menganjurkan semua pemuda-pemudi, jangan naik ranjang sebelum nikah. Pelihara tubuhmu. Dan Tuhan akan memberikan sukacita yang paling lengkap dan sempurna kepada engkau pada malam pertama. Kedua, setelah menikah secara resmi demi janji kepada Tuhan, jangan mencabangkan hatimu melihat ke sini ke sana. Orang yang sudah menikah harus belajar bagaimana setia, tekun mencintai pasangan dan menjalankan janji di hadapan Tuhan. Kenapa ada upacara pernikahan Kristiani? Karena kita mengetahui kita mempunyai Tuhan yang kita harus setia kepada Dia. Saudara-saudara, cinta dari dua pihak itu pada satu hari akan menjadi luntur kalau cinta dua pihak itu menemukan yang dicintai sudah tidak memadai dengan apa yang menjadi sasaran cinta. Kalau yang dicintai sudah tidak cantik lagi, engkau melihat satu lebih cantik lagi, engkau bisa mengalihkan cinta, bukan? Karena apa? Karena cintamu berdasarkan egosentrik, berdasarkan kepentingan dirimu sendiri. Tetapi cinta orang Kristen adalah berdoa kepada Tuhan, berilah cinta dari surga, satu sumber untuk dua pihak. Karena cinta itu dari satu sumber, maka aku mencintai kamu berdasarkan cinta Tuhan. Engkau mencintai aku berdasarkan cinta Tuhan. Cinta manusia bisa berubah. Cinta manusia egosentrik. Cinta manusia berdasarkan pusat diri. Tapi cinta dari Tuhan adalah cinta yang bukan egosentrik. Cinta Tuhan adalah cinta yang murni. Justru pada waktu kita lemah, pada waktu kita berdosa, pada waktu kita penuh dengan kelemahan dan kecacatan, Tuhan memanggil kita pulang dengan cinta. Cinta itu tidak tergantung berapa cantik, berapa kaya, berapa ganteng, berapa megah, berapa sukses usahamu.
Itulah cinta yang menjamin kita hidup dengan baik. Saudara-saudara, penggodaan pasti ada. Setan tidak tinggal diam. Dia akan mencobai, akan melesetkan orang Kristen, khususnya di dalam seks, di dalam uang, di dalam reputasi, di dalam merebut kuasa. Tapi konsentrasi matamu kepada Tuhan. Baik-baik hidup seumur hidup ini. Berapa puluh tahun lewati dengan segala kemenangan yang mengalahkan pencobaan, penggodaan, dan tahan hidup suci sampai berjumpa dengan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang baik. Barang siapa menyangkali pasangan, menyangkali istri, suami, yang sudah bersama-sama janji di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengasihi. Alkitab di dalam Ibrani pasal 13 berkata, hormatilah pernikahan. Setiap orang harus menghormati pernikahan. Dan tempat tidur tidak boleh disebarkan. Karena barang siapa yang cabul akan dituntut oleh Tuhan. Ini bukan main-main. Saudara-saudara. Ketiga, orang Kristen tidak menyetujui satu cinta kasih yang mengakibatkan perlawanan dengan sifat alam dari Tuhan, yaitu homoseks dan lesbian. Sekarang meskipun dunia makin lama makin menjurus kepada konstitusi mendukung, hukum menyetujui homoseks dan lesbian, orang Kristen yang sungguh-sungguh patuh kepada perintah Tuhan, kita harus mengerti ini bukan hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah satu hal yang melawan alamiah. Maka pria berbirahi kepada pria, wanita berhubungan dengan wanita, ini semua bukan kehendak Tuhan. Ini harus kita jauhkan, harus kita tolak. Karena ini merupakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Sehingga kota seperti Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan akhir zaman dunia akan dihakimi. Salah satu sebab adalah melanggar hukum seks yang ditetapkan oleh Tuhan. Homoseksual, lesbian, tidak mungkin melestarikan, tidak mungkin menurunkan keturunan umat manusia. Itu tidak mungkin membentuk dua yang sama seks menjadi satu keluarga. Itu sebab Allah tidak memperkenalkan. Allah tidak memperkenalkan akan hal ini. Saudara-saudara, tidak boleh mencari pelacur. Pelacur-pelacur yang mungkin bergelular ke penyakit yang merusak keluarga. Itu adalah satu bahaya yang besar. Dan itu merupakan melayani sesuatu nafsu seks yang bukan berdasarkan cinta kasih. Ini tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan semua hal ini tidak diperbolehkan di Alkitab. Biar tidak menjaga kesucian di dalam melayani hidup kepada Tuhan, baik di dalam rohani kita maupun di dalam tubuh kita. Jangan dan yang terima di dalam Yesus Kristus, demikianlah tadi telah kita ikuti renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara Bapak Pendeta Stephen Tong untuk topik renungan Jangan Berzina bagian 5B. Berbahagialah kita sekalian yang telah mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dan tak lupa merenungkannya kemudian melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran rohani, acara Sungai Kehidupan Radio Susana petang ini di hari Rabu 12 September 2012 dan kita nantikan acara-acara berikutnya di selepas pukul 7 malam. Kasihku terang
Radio together.